drafting phase-nya di mana EVOS akan mendapatkan first pick dengan Pakuito, Atlas dan juga Freya yang di ban. Terakhir sih ketika mereka bermain berhadapan dengan Navi emang Pakuito jadi salah satu hero yang mereka favoritkan untuk masuk ke dalam banning sih. Iya, ditambah lagi sekarang Hirara dilepas, ini akan diadu sama Melissa. Kalau menurut gua, kalau mereka memang mau lepaskan aja antara Melissa dan juga Hirara. Dan kalau misalnya mereka nggak mau lepasin Hirara sama sekali, nggak apa-apa ban Hiraranya. Melissa diambil, gue ngeliat Rachel punya power. Ada satu hero yang mungkin agak cukup jarang digunakan untuk beberapa belakangan ini dan bisa meng-counter kata Melissa, yaitu Varsha. Ya. Lumayan ini ya, range yang jauh sama kayak Novaria. Iya. Sudah di ban Lebih kan kurang ini. begitu. Ya. Oke. Kan lumayan inilah, dia vulnerable kalau bisa ditabrak dengan hero ditabrak juga sama Ya, Varsha. apalagi sekarang Minotaur lagi sedang naik down ya. Dan sekarang memang Dani dilepas antara Melissa dan juga Hirara, dikasih pilihan untuk Coach Aldo. Udah pasti diambil ya Hirara. Langsung menjadi prio pick untuk EVOS itu sendiri dan kita tahu kenapa ini Hirara menjadi prio. Early game agak sulit untuk bisa menangkap Hirara karena dari damage yang diberikan, ada immobilize-nya juga, bahkan bisa ngedodge kan. Iya, tapi ini dapatnya Marcel juga sih, nggak cuma Melissa-nya doang yang memang jadi mahal banget sekarang. Tapi dengan hadirnya seorang Marcel pun akan ngebuat team fight power-nya lebih besar buat tim Liquid ID. Apakah dengan Marcel ini juga ngebuka potensial untuk Valentina dimunculkan di tangan dari EVOS? Karena kan udah nggak ada Eudora, nggak ada Novaria juga yang memang udah sengaja di ban dari awal oleh tim Liquid ID. Valen sebenarnya solid option sih kalau buat Valen ya. Bisa copy juga kayak itu ngedine kalau nantinya ada CC yang bisa dipakai. Tapi Barca juga Selena. Lagi-lagi di sini Selena yang sudah mulai kelihatan banyak ya Iya. dipakai. Ini sekarang terpakai lagi untuk Selenanya. Dan Barca akan berjumpa dengan Uranus. Ya, tapi beberapa belakangan jangan lupakan Selena memang punya power pick banget untuk bisa nge-pick off. Tapi ngomongin ke arah high ground defender, beberapa belakangan juga Selena menjadi celah yang sangat besar. Apalagi kita ngomongin ke arah Marksman. Iya. Late game, Liquid udah punya Melissa. Harusnya dari Erlan mungkin, apakah Moskovnya akan bermain kembali? Atau bahkan di ban kali ini di respect. Dari Albert juga sempat ngomong kalau misalnya Moskovnya Erlan bisa bantu menggendong kan ya. Iya sih, bisa banget untuk ngebalikin momen dan opsi untuk ke arah God lane sekarang juga ya cukup luas juga. Kalau misalnya pengen cari yang strong lane, ada Brody, dia bisa ngumpulin banget buat di arah lane-nya. Tapi kalau kita ngomongin ke arah team fight dan ya memang Cloud sekarang kalau misalnya udah masuk area late game, ini ngerinya bukan main lagi. Terutama kalau targetnya nggak terlalu banyak ketika dia blazing duet. Kalau banyak mungkin ya harus terbagi. Tapi kalau 1 atau 2 target ini bakal sakit banget. Dan ternyata Hanzo masuk dalam list banning juga. Ya, setuju banget. Hanzo dari kemarin yang sudah disampaikan kalau memang Hanzo ini mengerikan sekali ya Bapak ya. Iya, apalagi build-nya yang sekarang kan kayak udah Hanzo-nya emblem support ya kan. Main item-itemnya satu Thunder Belt, nanti juga berharap ada di Oracle-nya, ada War Axe yang mungkin jadi jaminan plus Brute Force. Jadi dia ganggu banget lah dengan kecepatan Pinnacle Ninja yang sangat cepat. 9 second kalau nggak tumbang. Pecah jadi 18 second. Level 3 ya tapi ya. Oke. Nah, cukup menyeramkan dan sekarang berarti 1 ban terakhir. Opsi jungle apalagi nih yang masih terbuka? Nolan kah? Atau ya antara Nolan atau Yisan sih kali ya. Harley masuk nggak Om di sini? Menurutku Harley paling masuk. Paling masuk itu Harley. Cuman Kevin belum pakai Harley. Nolan lebih oke nggak sih untuk Kevin yang suka bermain agresif? Iya. Kalau mereka mau main Nolan ya. Cuma sekarang kalau ngomongin ke arah jungle sudah di pick off, kenapa nggak mereka coba mainkan ke arah mid laner terlebih dahulu di sini yang masih belum terdeteksi. Mid lane ya. Mid lane. Tapi mintanya bisa nunggu juga sih sebenarnya. Kayak ada berapa badan yang dipakai. Dan EVOS ya, kalau banyak misal Lilia oke. Masih ada Lilia, masih ada beberapa juga. Karena bicara soal jungler, kemarin siapa Yisan Shin ya seperti ya? Iya. Sempat dipakai juga dan itu lumayan oke. Tapi semua assassin ketemu dengan Selena di early ya, itu tadi jangan sampai salah masuk rumput plus injak trap. Itu udah damage-nya di early ke assassin itu besar banget. Oke, Lilia. Lilia ya. Langsung Ya. dibuka tapi sekarang di pick 4 gak mau menunggu terlalu lama supaya nanti junglernya lebih ke yang bisa ngeriak. Kagetin ya. Iya, 2 pilihan terakhir dari Evo soalnya sekarang masih terbuka nih. Sejauh ini berarti kita masih menunggu untuk ke arah gold lane-nya. Dan tadi udah ada beberapa kandidat ya. Moskov yang sempat banget dibahas harus di-ban. Iya. Berarti menyisakan Brody mungkin kalau misalnya mau strong lane atau ada opsi lain di sini. Brody kayaknya menurut gua kuat tapi bawa mid to the late game kita sama-sama di power DPS ini akan berbahaya. Jadi mungkin ada baiknya
hero DPS lebih cocok sih di sini. DPS. Nggak tahu mau main apa, tapi kalau yang mau main Brody pastikan dia nanti akan punya strong lane dan jadi di cover abis. Tapi kalau sama Matilda cocok. Oh, Enggak gua kalau sama Matilda. oke. Oh, ada Barat juga kan soalnya. Ya, dan nggak melulu tentang Baras Matilda kali ini. Barasnya bisa jadi inisiator. Yap. Iya, dan gua kemarin ngelihat Finn menggunakan Matilda benar-benar covering up-nya tuh bagus banget. Dan itu mungkin bisa terjadi di Brody. Hero-hero yang jalan kaki kayak Brody, Clean. Wow, wah ini yang akan ngebuat adu retribution. Wow. Sangat menarik, Nevin. Iya ya, sepakat sih. Karena dua-duanya punya banyak banget efek untuk menghilangkan dari segi damage-nya atau immune-nya. Dan dua-duanya juga bisa dive in sampai ke arah objektif. Dari semua hero yang sudah dibawakan, ini early game potensial lebih ke arah EVOS kah Om untuk di game ini? Kalau aku melihatnya yes ke EVOS. Mereka punya Selena, mereka punya Matilda dan juga Hirara ya. Sedangkan TLA ini mereka masih mengincar juga untuk mid game mereka nih yang bakal jadi strong. Tapi sama, early game kalau memang mereka bisa pegang. Terutama Suyunya kalau plus Skypierce ya di early game. Itu susah banget loh buat bisa dihentikan. Dan memang snowball effect ini yang paling dicari kalau kita menggunakan Suyu. Itu dia, kita bakal melihat apakah mereka mampu berhasil mendapatkan objektif netral. Karena di sini dua-duanya punya power untuk steal terhadap objektif. Antara Albert dan juga Kevin masih menjadi penantian yang sangat menarik untuk diadu netral objektif antara hashtag 1 kegeser atau tidak. Jadi mari kita menyaksikan untuk di match pembuka minggu yang kedua, hari yang kedua Sweepel Arena. Mana tabung tangannya? Let's go to the lane of doubt. Selamat datang di dalam Land of Down dan kita akan langsung ngelihat aja early power yang tadi sempat kita bahas sih. Memang untuk 2 menit yang pertama kita tahu bagaimana powernya dari Selena untuk main trap, main dengan garotenya dia. Tapi kita juga harus memahami dengan Lilia nih. Clear powernya kan akan sangat tinggi dan ditemani dengan Marcel ya Om? Yap, bicara soal clear power jelas dipegang dengan TLID ya. Tapi kalau untuk masalah dari single target pick off atau mungkin ada yang kena dari Abyssal Arrow dan langsung bisa dipunish, itu kita melihat ada di tangan dari EVOS. Oke, lihat masih pagi udah adu kali ini terhadap ambil Karel atau Warden. Untungnya Albert yang masih punya retribution ya. Tapi Iya. kalau Kevin ada retribution beda kasusnya kali ini Nevin ya. Iya, setidaknya kita udah kena spoiler nih. Nanti perebutannya bakal kayak gimana kalau udah masuk ke arah Turtle ataupun ke arah Lord juga. Karena dari tim Liquid ID juga sekarang ngebawain 3 total Purify ya. Jadi efek sisi yang akan diberikan ini mungkin akan lebih susah buat EVOS targetnya. Betul, betul. Apalagi buat Randy ya. Kayak di Tunas Welcome-nya mungkin bisa di dodge nanti dengan Purify juga. Sehingga harus sangat-sangat berhati-hati dan ya menyimpan atau mancing dulu. Ada Purify yang trigger untuk Lele. tim Liquid ID. Spot kah? Oh dibiarin aja. Wah dibiarkan saja. Saya sekali lagi Weh. dengan one last hit. Masih diamankan dengan Purify. Bahkan kali ini Riza yang tertangkap dan langsung ada covering up dari seorang Albert. Satu poin kill akan coba didapatkan oleh Albert. One hit. First blood. Dia dapat Dikejar. win. Kevin. Mencuri di mana Albert selalu dive in. Dan pertukaran antara Albert dan juga Leone is not worth it at all. Oke, kehilangan sang jungler ya. Meskipun memang tadi dari Riza sebenarnya pengen dapetinnya ke arah Yurinas terlebih dahulu, ngebuka flicker duluan, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Maka sekarang kita akan melihat tim Liquid ID. Mereka udah mulai pegang ke arah Turtle. Kontes kah? Oke, ini akan ada Dimakan. kontes langsung dimasukkan oleh Randy dan ada power of retribution dari Albert dengan cover yang luar biasa. Berhasil mendapatkan Turtle, tapi nampaknya para pasukan dari tim Liquid mereka tidak mau tinggal diam. Mereka mau dapetin point kill karena Turtle-nya harus tercuri. Aduh, 2 player tumbang ditukarkan dengan Turtle. Keuntungan untuk siapa Om kalau ngeliat kayak gini? Wow, ini masih sebenarnya bisa dibilang sama-sama unggul sih tadi ya. Cukup merata karena 2 poin kill juga yang sempat didapetin itu membuat YLA ini mereka tidak kurang dari sisi ekonomi mereka juga. Oh, Eterna menuju ke arah EVOS. Eterna Loh? curse kah? Eterna curse kah? Cuma Mirko doang ya? Iya. Ya, Mirko juga ngetes keras juga biasanya. Dan kalau bisa gue lihat ya balik lagi untuk para pasukan yang melakukan voting terhadap EVOS, Albert masih menjadi pilihan ya sebagai MVP kali ini. Jungler ya. Masih jungler, tapi padahal Riza dari tadi bermainnya luar biasa. Ini menunjukkan Mueza, Riza, ini bukan tentang hanya Albert di EVOS. Ini tentang 5 pemain EVOS yang benar-benar udah berbeda kali ini. Lihat Erlan. bahkan tim Liquid di arah top lane mencoba mendapatkan point kill dari Erlan.
Dan Mueza membuka vision dengan cukup jelas, Nevin. Iya, tindakan preventif dari Erlan dan untungnya gold creep diambil oleh Mueza tadi. Dan sejauh ini kita masih akan menunggu terlebih dahulu. Apalagi nih yang bisa didapatkan oleh EVOS dengan beberapa pertukaran yang tadi sempat terjadi di arah early. Karena harapannya memang masih dengan Riza yang bisa main dengan agresif dan bikin snowball untuk teman-temannya dapetin momen lagi ya Om. Iya, dan juga untuk trapnya ya yang bisa melihat pergerakan dari tim Liquid ini bakal kemana juga. Dan dari emblem setnya seperti biasanya untuk marksman-nya harus emblem fighter sih di meta yang sekarang. Untuk menjaga kekonsistenan mereka bisa tetap melakukan laning phase tanpa harus banyak melakukan recall. Master Assassin juga di tangan dari Erlan yang harusnya akan ngebuat dia laning lebih kuat tapi Sleeping Eagle for defensive, mau tidak mau harus dikeluarkan. Karena kalau tidak dia udah terpressure di depan sana dengan 3 pemain dari Liquid. Oh, bisa. ya, dan dibikin nyaman banget ya buat Melisanya. Yang biasanya akan sangat terpukul ketika berhadapan dengan Brody ini nggak terjadi. Bahkan akan segera join ke arah turtle zone up. Sudah dilakukan oleh seorang Aran supaya Randy nggak bisa mendekat. Dan Albert. Oke, memaksa mendapatkan 1 buah point kill. Tandanya mereka tidak mau mendapatkan turtle, mereka mau team fight. Golden Hour, Saturday body time untuk Aran. Dibalaskan kembali dengan Randy sekarang tuh mau menuju ke arah belakang berpasukan dari Team Liquid. Mereka hampir saja mendapatkan point kill. Untungnya Kevin masih terlalu jauh. Lihat, perpasukan dari Team Mueza. Liquid, pasukan berkuda. Memaksa tapi Mueza hampir ter-takedown dengan adanya Leoni yang memaksakan keadaan untuk cover. Yang cepat dilakukan Albert. Wah, dan sekalian menutup jalan ya supaya outer threat di bagian bottom lane yang ini bisa dipegang oleh Kevin. Platingan gold didapatkan. Dan ngelihat dengan team fight yang terjadi tadi, sepertinya bakal dilakukan trade oleh EVOS ke arah top lane. Apakah ini possible Om untuk dilakukan? Possible buat TL sih ya. Kalau buat trade-nya kayaknya masih bisa di defense juga. Lihat Muezanya sudah low HP soalnya. Jadi masih bisa dipukul mundur dan keuntungan jelas dipegang oleh tim Liquid tadi. Mereka dapetin bottom turret. Tuh, dan orange buff juga jatuh ke tangan tim Liquid ID Om berarti. Ya ambil semuanya ya. Bahkan top outernya masih terjaga nih untuk tim Liquid. Dan pelan dan pasti kita bilang bagaimana tim Liquid juga. Tadi mereka bisa pegang gamenya early game. Berarti mid gamenya mereka bakal bagus. Dan itu adalah power spike untuk draft yang mereka bawakan. Iya, iya. Dan karena memang mereka udah ngedapetin alter threat di bagian bottom lane, mungkin next targetnya akan menuju yang ada di area top lane nih. Dan bahayanya, kalau misalnya Kevin bener-bener dapetin makanan di dalam team fight selanjutnya, mungkin kita bisa lihat di arah turtle juga, ini akan ngebuat semuanya sedikit tertinggal nih untuk EVOS. Karena sekarang aja udah sekitar 1.500 perbedaan gold. Iya, dari itemnya juga kelihatan bagaimana War Axe ya. Bukan Skypierce sebenarnya yang diincar oleh Kevin itu sendiri. Tapi lebih menjaga untuk bisa lebih sustain ketika melakukan team fight. Berarti ini bukan CEO Skypierce juga ya? Bukan. Kayaknya belum diselip di mana-mana ya. Bisa jadi sih Sky Wizard sebenarnya, tapi masih belum terlihat ya potensialnya Om ya. Masih belum terlihat banget. Karena kita lihat di sini mereka cukup mengandalkan Kevin dengan Melisanya. Yang tadi strong lane-nya mungkin ada di arah Brody. Sempat kita bicarakan kalau misalnya hero DPS kayak udah agak cocok untuk di game kali ini. Supaya bisa main ke arah late game. Karena Brody-nya dari early. Sampai gak punya nafas sekarang, dari menang banget karena di cover dengan luar biasa Kevinnya. Dan bahkan Albert mencoba dapetin point kill dari Shell. Udah ke arah belakang dipasang oleh Leoni untuk cekrek. Sesi potret di belakang sana menargetkan 1 wall point kill terhadap sang Leoni, ditukarkan dengan adanya Turtle. Leoni ter-takedown tapi Randy karena jalan untuk pulang. Sering latih bayar ke depan, kayak di wins have the day for this time. Oh kena arrow. Arrow kena, tapi apakah berani masuk? Enggak ya, sepertinya akan ditahan dulu untuk sekarang, nggak mau terlalu terburu-buru dan gangguan ke arah purple wood-nya masih bisa dipegang oleh Albert juga dengan Retribution yang untungnya standby. Tapi sekarang next step dari EVOS ini akan menuju ke arah mana Om dengan kondisi yang udah ke pressure? Ya mereka harus bisa main pick off ya, cuman kita belum melihat adanya efektivitas dari EVOS itu sendiri berkat 3 purify yang memang dibawakan oleh tim Liquid. Dari tadi aku ngeliatnya kayak gak ada yang ter-trigger sama sekali gitu loh. Dia benar-benar disimpan juga ini untuk menghadapi Detona's Welcome nanti. Jadi ya ini safety play dari tim Liquid yang memang membawakan hasil yang sangat positif untuk mereka ketika ada tim fight yang terjadi. Iya, masih sih secara kita ngelihat dengan match mereka sebelumnya, early ini emang bisa banget mereka pegang. Tapi meskipun nggak perfect turtle, 2 turtle yang tadi mereka dapatkan rasanya akan sangat mahal karena mereka dapetin outer turret juga. Nextnya adalah di area mid lane nih. Masalahnya area orange buff-nya aja udah diganggu. Wow, bukan hanya orange buff, semua laningnya bahkan dipegang oleh perpasukan dari tim Liquid. Memaksa dengan ada Golden Owl tidak pasang Leoni. Menjadi target utama menutup jalan menuju ke arah Riza. Leoni still survive depan liang Randy.
Gak ada jalan untuk pulang. Ready pun termakan oleh para pasukan dari tim Liquid. Masih mau lebih. Ada Lele dari Riza. Tapi sorry to say, Lelenya tidak berasa sama sekali. Dan mereka memberikan waktu yang banyak untuk Erlan di arah top lane. Iya, setidaknya satu buah split push bisa dilakukan meskipun mungkin nggak terlalu lama lagi. Ini bakal coba untuk di-trap atau dipotong jalan pulang dari seorang Erlan. Erlan kali ini nggak ada tempat memory. Bahkan coba dipaksa dan carry away. Wow. Kali ini berhasil menyelamatkan Erlan. Mueza save the team. Antar jemput, antar pulau dari area tim Liquid ID dibawa pulang dan menyelamatkan satu pemain penting Erlan. Meskipun memang flicker tertrigger tapi sepertinya itu cukup worth it juga untuk dilakukan. Dan sekarang fokus kita akan menuju ke arah Lord. Siapakah yang akan lebih unggul di Lord kali ini Om? Ya ini 50-50 chance ya. Tergantung bagaimana penempatan nanti dari Golden Hour yang bakal dimainkan oleh Leoni juga. Mueza tapi memang benar-benar cukup bersinar tadi dengan sebuah penjemputan double guiding win loh. Nyelamatin Erlan yang sekilas kalau kita lihat itu seharusnya dead end buat dia. Iya, udah gak ada jalan pulang. Itu dead end kalau gak ada Matilda, udah pasti. Tapi ini benar-benar penyelamatan yang bagus banget. Sekarang mereka juga harus mulai menyelamatkan ke arah Lordnya. Karena gangguan dari Selena ini nggak bisa dipungkiri emang mengganggu banget. Mueza? Bahkan Mueza menjadi target utama di depan sana berpasukan dari tim Liquid. Bahkan coba ada dive in dari Albert, seorang diri Golden Hour. Dihindari Albert, berhasil digoceng, dimakan dengan Detona. Fokus menuju ke arah satu momen kita Red Revolution-nya gagal. Tapi Erlan berhasil mendapatkan satu lot, mendapatkan Kevin, damage terlalu besar dan shutdown. Kevin! Kali ini harus ter-take down. Nowaran buying time. Mencoba untuk bermain dan tim Liquid. Again and again, apakah epic comeback akan terjadi kah? Ini sangat possible sih Bang Oji. Ngelihat dengan betapa mengerikannya Lele yang diberikan, follow up damage yang datang. Bahkan kita ngelihat harmonisasi skills yang luar biasa dari EVOS. Tapi tugasnya sekarang adalah untuk benar-benar masuk ke arah base utamanya. Lord masih berjalan dengan Holy Defense yang sudah dipecahkan di arah top lane. Bagaimana possibility untuk defensif bagi tim Liquid ID Om? Mereka masih punya Lilia ya. Mereka masih bisa untuk mengusir, ada Melissa juga di sana. Cuman jangan terlalu ke depan sebenarnya untuk tim Liquid. Hanya untuk berjaga-jaga karena Aran di sini kalau kita lihat juga secara dead point ini masih belum dapat sama sekali buat EVOS-nya. Aran tapi nggak boleh lupakan damage-nya ini udah mulai burst walaupun dia belum dalam kondisi ter-take down, dia masih kuat. Tapi item pecahannya terlalu banyak. Dia cuma punya Oracle di sini. Iya. Sakit sih tadi ya. Kena Hirara langsung setengah darah untuk ke arah Uranus. Apalagi kalau misalnya ke arah hero-hero yang lainnya. Dan masih dalam proses untuk memecahkan Holy Defense selanjutnya di bagian bottom lane yang berhasil memang pada akhirnya dipecahkan. Tim Liquid ID nampaknya memutuskan untuk nggak terlalu tergesa-gesa juga sih ya. Yap. Kayak mereka tahan aja dulu di sini. Dan lihat bagaimana Riza gerakan tambahan yang membuat dia ter-take dan Golden Hour dan Leoni. Dari belakang berhasil menyelamatkan Erlan dengan Kiting Wing. Tapi di depan sana para pasukan dari tim Liquid bakal coba dikejar dengan adanya Albert. Riza, what are you doing? Kita tahu dia punya double dash, dia punya Garrote. Ya kan, tapi menurut gua dengan adanya Garrote yang dia miliki, gak bisa terlalu masuk seperti ini. Karena kondisi dari Mueza cuma bisa nyelamatin satu orang, tinggal pilih. Riza atau Erlan. Dan mereka lebih memilih menyelamatkan Erlan. Lihat di belakang sana. Mereka memaksa untuk mendapatkan satu buah turret tambahan. Albert mencoba untuk jalan pulang dari para pasukan dari tim Liquid. Satu small mistake. Ngerubah keuntungan yang sudah dipegang EVOS. Efeknya sih Altar Turret ini lumayan dalam ya. Akhirnya bisa dipegang dan berarti nanti kontes di area Lordnya juga bisa lebih dimainkan lagi sama tim Liquid ID. Tapi sekarang dari EVOS juga mereka harus mulai cari kompensasinya. Trinity sudah dipegang oleh Albert. Dan apalagi nih Om yang harus dilakukan oleh EVOS untuk benar-benar bisa nge-secure objektif selanjutnya. menurutku coba buat pancing Purif dulu sih ya. Kalau buat mau dapetin objektif. Karena kalau ada Purif yang tertrigger itu bisa menjadi target bagus buat mereka pakai juga. Dan gold graph-nya kalau kita lihat memang ketarik setelah Lordnya tercuri oleh EVOS tadi. Ketarik dan gold swing langsung untuk EVOS. Agak sedikit ketarik lagi karena memang ada sedikit mistake yang dibuat tadi. On point. Menuju ke arah Aran. Untung damage-nya nggak cukup. Bayangkan kalau di situ ada Brodium. Langsung follow up sih ya. Tapi memang terjun payung sih untuk perbedaan gold yang tadi sempat kita lihat. Makanya ini juga jadi perhatian khusus di menit yang ke-12 di mana itemnya juga masih dalam tahap berkembang. Gimana caranya dari tim Liquid ID juga nggak terlalu tertinggal untuk melakukan kontes ke area Lordnya. Jadi siapa dulu nih yang akan ngebuka badannya dengan Dioni dulu kah? Oke, tapi lihat Randy di sana. Damage-nya terlalu sakit, tidak bisa dibendung.
Richel dan ada Golden Hour buat termasuk dari tim Liquid mencoba untuk mulai dive in. Randy ter-take down, harapan Memory. Berhasil mendapatkan Leoni. Pertukaran 1 untuk 1, tapi masih dipegang oleh Liquid karena Leoni udah ngebuka seluruh source skill-nya. Sedangkan Randy menjadi poin penting untuk EVOS bisa masuk ke dalam objektif. Jadi sama-sama untung untuk kedua belah pihak, tapi kayaknya EVOS lebih rugi sih gak ada Randy. Iya ya, nggak ada satu pick off pasti, nggak ada badan yang benar-benar bisa ngejaga ini komposisi dari EVOS karena sisanya ya bakal bergantung dengan magic dan physical damage dealing aja. Jadi untuk tim Liquid ID mereka kayaknya bakal coba untuk pegangin dikit-dikit nggak sih Om? Yap, tarik main kiting dulu ya. Tapi kalau main kiting juga bisa dibilang EVOS mereka punya power di sana loh. Mereka punya mati dulu ya. Wah udah tipis sih Lordnya. Oke, akan coba dive in dan Kevin. Retribution yang hot point. Tapi team fight tidak akan dilepaskan oleh Albert di belakang sana mencegah serangan Leoni. Golden Hour mencoba untuk menyelamatkan. Masih mau lebih. Dapetin Leoni. Satu point kill. Kevin mencoba untuk menuju ke arah ke depan sana dan pakai permasukan dari tim Liquid. Mereka mengusir mundur tim EVOS. Dengan adanya sosok Kevin. Berhasil memukul mundur dan membuat tim Liquid kali ini punya nafas lega walaupun harus kehilangan Leoni. Ya, dan nafas lega juga sih untuk EVOS karena Lordnya untungnya bisa di stop jalannya langsung ya, nggak boleh terlalu dalam masuk. Cuman ya memang mereka harus manage dulu nih dari segi wave minionsnya. Sekarang kita udah mulai ngomongin chance atau kemungkinan masuk ke area mid game nih Om. Udah nggak bahas early power lagi. Jadi kalau di mid game sampai late game siapa yang akan lebih kuat dengan draft ini? Well, sebenarnya dari EVOS mereka bakal naik juga ya mid to the late game karena mereka punya Hirara, mereka punya burst damage yang besar banget nih. Dricha? Oke. Hati-hati Dricha masih termakan Aran. Aran? Bisa instant kill dan itu dia. Golden Hour gagal menyelamatkan Aran dan Mueza. Tabrak. Memaksa melakukan 1 point kill. Menargetkan karena Leoni. 2 point kill ter-take down. 2 frontliner dan Melissa harus punya frontliner. Ingat, Melissa bukan tipikal marksman yang dependent. Ya, 2 player hilang, tapi masih ada Lilia kalau kita ngomongin clear wave power. Yep. Ini harusnya masih bisa dijaga. Dan EVOS pun 2 wave di sebelah kiri dan kanan dia side lane-nya. Ini lagi nggak balance sama sekali, nggak imbang sama sekali untuk EVOS. Ya harus dirapikan ya. Dan itulah sebabnya kita melihat ada Erlan yang defense nih. Bersama dengan Randy juga. Nah itu dari Erlan ada Berserker Fury di sana. Alright. Ya true damage extra plus 12%. Nah. Untung gak Skypacer. Ya ini sama-sama gas capir saat ini ya, tumben ya. Karena kalau gue lihat dari point kill 20 lumayan juga loh Skypacer. Ya 20 dan kita melihat yang paling tebal di sini cuma Aran. itu dia. Oh, dimakan. Dimakan lagi. Dimakan tapi Purify. Diamankan oleh Richel di belakang sana bermasukan dari tim Liquid dan bahkan di-dive dengan Golden Hour. Erlan mencoba diselamatkan tapi nampaknya Erlan harapan Memory. Kevin berhasil mendapatkan 2 point kill. Memaksa mendapatkan point kill yang ketiga tapi nampaknya Riza masih terlalu kuat dan Kevin. King Kevin. Agresivitas dan kalkulasi yang matang berhasil mendapatkan 2 poin kill yang mahal, Erlan dan juga Albert. Iya, tapi itu dia targeting dari tim Liquid ID yang semua mata akan menuju kepada seorang Erlan. Flicker dikeluarkan, Guiding Wind dikeluarkan, dan akhirnya akan tetap bisa masuk ke arah satu base turret di area tengah, mencicil, dan wave ini yang di bagian bottom lane juga akan masuk lagi. EVOS, bagaimana cara mereka melakukan pertahanan? Dipotong kali ini Amara di diving Muezanya ter-take down dikejar habis Randy. Mencoba untuk menangkap siapapun Riza dan wipe out. Liquid berhasil mengamankan game yang pertama. EVOS gagal comeback.